momen dari selama sekolah sama berpendidikan gitu, nggak momen SMK sih yang nggak bakal pernah dilupain, banyak banget gitu. Itu tuh paling keinget banget sih, kayak ya Allah, angkatan gue solid banget ya gitu. Sekarang gitu bener-bener sih digital tuh mempermudah semuanya deh. Halo, selamat datang di obrolan santai bersama saya, Arsino Priadi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ruang diskusi seputar pendidikan di jenjang SMK. Kita akan menghadirkan bintang tamu yang super spesial, yang pasti kita bakal banyak belajar banyak hal dan akan membahas mengenai prospek ke depan setelah lulus dari SMK. Dan sedikit berbagi pengalaman tentang lulusan dari SMK Dewantara. Kita sambut tamu kita hari ini, Elvira Maimunah, Sarjana Ilmu Komunikasi. Apa kabar, Elvira? Baik Pak, aduh grogi deh Pak saya. Kenapa grogi? Tangannya sih? dingin. Kenapa itu mata kamu ditempelin? Tuh kena senapan. Kena senapan? Parah banget emang. Si Ike? Ada, iya. Mereknya, iya bener. Langsung ya. Itu. Vira, kabarnya gimana? Baik banget. Baik banget. Kapan kita berapa lama kita udah gak berjumpa? Berapa ya? Baru kemarin Bapak. Oh, baru kemarin. Saya habis main ke SMK. Benar-benar. Iya. Tapi aktivitas sehari-hari apa, Pak? Sekarang kerja sih. Kerja di mana? Kerja di mana, Pak? Di CV Bareta, Cemerlang. CV Bareta. Daerah Sentul. Jalan Bergerak di Sentul. bidang Industri keramik. industri keramik. Oke. Di Cuman- daerah Sentul, Bogor lah. Iya. Deket berarti. Deket sini, Pekansari. Pekansari gitu. Cuman aku di divisi itunya FM Pro, event media promosi. Oh, Jadi bagian nggak promosinya. terjun ke pabriknya langsung, jadi event media promosi. Berarti di kantor atau di apa Iya, di gitu? kantor. Di kantor. Di kantornya. Nah, kalau selama pandemi atau online atau gimana? Atau tetap di kantor? Aku baru masuk Oktober ini. Baru masuk Oktober ini? Baru masuk Oktober ini. Kan baru lulus, Pak. Oh iya. Kemarin masih nunggu yudisium kan, baru dapat transkrip nilai, baru dapat SKL. Makanya baru Berarti mulai belum kerja. wisuda? Belum wisuda. wisuda. Baru yudisium doang. Wisudanya kalau nggak Desember, Januari. Oh, yudisium udah malahan. Udah. Wisudanya Desember. Desember soalnya kan angkatan-angkatan sebelumnya pada belum wisuda. Jadi kita gantian nunggu angkatan sebelumnya dulu gitu. Oh, berarti nggak ada solusi wisuda online gitu ya? Kayak Nggak ada, maunya universitas lain? offline. Bener-bener. Semuanya maunya offline. Lebih berkesan offline sih. Iya Pak, bener. Namanya perjuangan 4 tahun ya. Bahkan Jadi lebih? Ada yang lebih? ada yang lebih. Ada, gitu. Nggak kita sebut ya Iya, namanya. iya, bener. Kayak sebelumnya ya Pak. Iya. Aduh. Bener-bener. Nah, kalau Vira sendiri ngambil jurusan ilmu komunikasi. Iya, ilmu komunikasi. Apa ini pelajarin, Ra? Banyak. Banyak. Semua. Cuman kan karena aku konsentrasinya ke iklan, jadi lebih banyak tentang iklan, advertising, brand Advertising. gitu. Banyak sih. Karena ayah Vira juga Iya, di karena iklan ya. karena kan kayak seru ya kerjanya ayah gitu. Ah. Jadi pengen ikut terjun ke dunia ayah. Ya Berarti ternyata emang ngikutin bener ayah seru juga ya? banget gitu. Ya seru banget. Ya, lumayan lah kayak gitu. Iya, Jadi, bener, Pak. tapi kalau untuk SMK sendiri jurusannya Multimedia. multimedia. Nah, Vira lulusan tahun 2017. 2017, berarti angkatan 4 ya? 4, iya, Oke, angkatan 4. Ada kisah kah di angkatan 4 itu? Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Teman-teman semuanya. Kayak momen dari selama sekolah sama berpendidikan gitu, nggak momen SMK sih yang nggak bakal pernah dilupain. Banyak banget gitu cerita. Momen SMK. Berarti terkesan banget ya SMK Dewantara tuh. Terkesan banget. Terkesan banget. Ada yang mau dibagikan cerita gitu? Apa ya? Tentang SMK banyak. gitu. Banyak apa ya? Ya pengalaman organisasi juga di SMK kan, karena di kuliah aku nggak ikut organisasi sama sekali. Oh, nggak ikut BEM kayak gitu? Nggak ikut. Himpunan? Karena dulu sebelumnya kan sebelum di universitas ini nih, di universitas sebutin aja kali ya. Boleh. Di ITKP, Sekolah Khusus Advertising. Nah itu juga pas pemilihan BEM ternyata kita harus pindah kan, harus Pindah karena kampusnya harus pindah ke Serpong, terus perizinannya baru lagi, jadi kita dipindahin ke
yang sekarang ini di Universitas Profesor Dr. Mustopo. Di situ kayak udah fokus karena udah masuk konsentrasi bener-bener aja karena pelajaran juga banyak yang langsung terjun kan ke dunia agensi sendiri. Jadi nggak ada kepikiran mau ikut organisasi sih waktu di situ. Berarti organisasinya di SMK saja ya? Iya, di SMK. Ketua OSIS ya? Enggak. Enggak. Ketuanya Ilham. Ketuanya Saya Ilham. wakil. Wakil. Oh, wakil. Iya, wakil ketua ketua OSIS, sekretaris Rohis. Sekretaris Double kan? Rohis, Iya, double. udah. Ya karena jumlahnya kan waktu itu Iya, cuma 410 bukan? Dibagi 10 ya Pak, 410 Iya. dibagi 10. Iya, cuma 41. 41. Ya, tapi ya alhamdulillah loh, dari 411 jadi kan dapat 2 kelas kan setelah itu ya? Angkatan 5-nya ya? Iya, angkatan 5 Angkatan 5 2 2 kelas. Dan penuh lagi 2 kelas Iya, tersebut. bener-bener. Gitu. Ya berarti kan jadi payah lah itu Iya proses sih. gitu. Promosinya ke sana kemari gitu. Bener. Ya. Gitu. Kangen juga momen-momen itu loh. Seru aja gitu. Nggak ikut pelajaran. Gak ikut pelajaran seru, Iya, Masya seru Allah Pak. ini. Ih, waktu itu sering banget maksudnya kayak alasan malas kelas gitu kan. Rapat aja rapat gitu sama Ilham sama anak-anak OSIS. Parah beneran. banget. Tapi tuh- Ngakalin berarti iya. ya. Mencari Tapi kan kesempatan ini. buat sekolah juga Bapak. Oke. Iya, iya. Nah, Ra, kamu kan beberapa hari ini main ke SMK Dewantara gitu. Nah, kamu bisa nggak memperbandingkan gitu dari zaman waktu kamu sekolah kayak gitu dengan SMK Dewantara yang hari ini gitu? Bisa. Apa ya Mungkin nggak kira-kira terlalu yang banyak ya, paling apa menonjol perubahan itu? Spesifik. Itu ada masjid. Masjid. Masjid Emang kan? belum ada di waktu zaman saya belum ada. Kalau misalnya kajian duha kan di ruang atas. Iya, oh di Terus aula ya. sholat juga di aula. Terus Sholat di aula. iya, sholat jamaah kan di aula. Lah kalau itu Jumatan? Jumatan di sini di AI, anak-anak Oh di iya SD. di Musola AI ya. Di SD AI. Lab kan. Lab dulu cuma 1. Lab cuma emang Waktu iya? awal sih. Awal-awal cuma waktu 1. yang kedua pas saya masih di sana kayaknya baru 1 deh. Masih 1. Masih 1. Yang di lantai 2 belum ada. Oh, sekarang udah 3. Kayaknya. Oh, sekarang di 3. 3. Nah, samping lantai 2 itu yang paling pojok kan nanti labnya. Nah, sampingnya itu yang deket tangga. Yang kelas kamu dulu itu jadi lab. Oh. Tapi lab apa ya? Hanya mapel-mapel yang nggak berat lah. Hmm. Karena kan spek komputernya masih yang biasa kayak gitu. Iya sih, perubahan tuh banyak kan. Kan sekolah kalau kita lulus makin bagus gitu kan. Yang Nggak benar juga sih. ternyata. Kan Tapi waktu fasilitasnya makin lengkap kan, Iya. Pak? Zaman kamu masih numpang kan sekolah? Masih di STN? Enggak ngalamin. Di langsung kelas 10 udah di SMK. SMK? Udah di SMK, kelas 10, kelas 11. Kita ngalamin gak sih? Ngalamin mungkin ya? Pernah Karena saya kelas pernah 11. Heeh. Kelas 11 itu kan awal karena nggak kebagian kelas, angkatan 5 kan ada 2 kelas ya. Nah, jadi kita numpang dulu tuh di STI. Cuman kan abis magang udah di SMK. Oh, soalnya saya pernah nih apa pas ngawas kelas kamu awal masuk kan saya nggak ngajar kelas 11 nih ya. Udah nggak ngajar. Nah pas ujian PTS atau pas gitu saya lupa gitu. Saya suruh ngawas kelas 11 gimana Pak teman Desti ya? Masuk dibully dong, saya kesel banget masih teringat tahu. Iya Sama sih, emang iya Pak? iya diketawain kan. Emang ada yang lucu nih apa badut Bapak apa lucu saya? kali. Bingung banget saya gitu. Oh ternyata gitu. Akhirnya lambat laun, aktif banget nih anak-anaknya, keren nih kayak Rame. gitu, rame, Rusuh. ceria gitu. Iya. Walaupun cuma satu kelas itu kan. Bener. Sedih banget cuma 1 kelas, 1 angkatan. Tapi asik tau itu angkatan kamu tuh. Emang, jadi ya 1 angkatan 1 kelas. Tapi masih asik gak untuk apa saat ini teman-teman kamu tuh? Masih suka ngumpul? Masih sih, kemarin tuh kita terakhir ngumpul cucurak sebelum apa? puasa. Itu lo makan-makan sebelum puasa. makan-makan. Cucurak, terus abis itu bukber. Ya walaupun gak semuanya, tapi ya tetap aja kalau udah ngumpul tuh rame banget. Kayak ya orang juga tujuannya matanya ke kita semua, kenapa? Karena saking ramenya gitu. Masih tetap rame. Kalau di grup sepi. Susah banget emang kalau di grup. Paling ngerit doang gitu. Iya bener, banyak ngerit doang kalau diajak. Tapi kalau momen sendiri, Ra, dari perjalanan tuh selama 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun kamu sekolah di SMK? 3, 4 tahun lama banget nggak naik. Siapa tahu magang dulu kan, magangnya lama. Gitu. Momen yang paling
apa ya bikin kamu masih terbayang sampai hari ini, Ra? Kayak gitu. Apa ya yang paling terbayang banget Mau suatu kegiatan. kayak pas LDKS deh. LDKS. Iya LDKS kan namanya LDKS ya, latihan dasar kepemimpinan kan. Yang kamu di DKS apa Iya, jadi panitia yang nih? saya yang di LDKS-in. Ya sebenarnya itu kan makanya banyak cerita. Ceritanya mah katanya kita nggak LDKS-in gitu. Ternyata kita yang di LDKS-in gitu loh. Oh iya iya. Itu tuh. Bapak ada kan ya? Yang di puncak ya? Yang di apa? villanya Strawberry. bagus tuh. Villa Strawberry. Bukan, itu bukan angkatan saya. Bukan villa apa sih? Bukan Gayatri ya. Nggak tahu Yang juga. naiknya tuh panjang banget naik tangganya. Saya naik motor kok. Ih, nggak apa-apa kan kegiatannya di bawah, kita villanya di atas. Oh iya iya Ya, ingat iya. kan? Ah, ah. Nah itu, Benar. itu sih kayak di situ tuh mentalnya dapet. Kamu kan panitia. Iya panitia, tapi kan kita diituin juga, maksudnya. Sama angkatan? Di LDKS-in sama guru. Oh guru. Itu momennya nggak bakal dilupain. Kayak inget satu dihukum nih, semuanya disuruh pulang gitu kan, semuanya disuruh pulang. Ya udah bener kita mau pulang, akhirnya nggak jadi kan, Ditahan. kayak ditahan. Speak berarti. Speak. Itu tuh paling keinget banget sih, kayak ya Allah angkatan gue solid banget ya gitu. Kayak ya banyak cerita. Di sekolah juga banyak. Pokoknya kegiatannya semuanya punya momen deh. Terus dijengukin rame-rame satu kelas. Oh pas kamu sakit? Iya waktu itu pas kelas 12 ya. Kelas 12 apa kelas 11 gitu. Pernah abis operasi kan. Operasi apa? Operasi lutut. Kan lu sering bengkak kayak lutut saya. Terus operasi. Dijengukin tuh rame-rame. Kan di mana-mana kalau ngejengukin Satu angkatan atau satu perwakilan. kelas itu? Satu kelas. Satu angkatan berarti ya. Sama guru juga. Kan Bapak datang, Bapak Bapak sama Pak Sarip. Bukannya itu momen itu ya, momen syukuran? Saya nggak tahu itu momen apa. Pokoknya Itu pas diajak, saya ya udah ayo sakit. berangkat. Pas saya sakit, Bapak datang. Mas, keren berarti ya sih. Ya. Keren banget. Dulu kan kita deket, Pak. Benar-benar. Ya. Seru dah. Itu paling terekam. Nah kalau dari segi mata pelajaran, Ra, kamu kan jurusan multimedia, Ra. Gitu. Yang paling kamu suka mata pelajaran apa, Ra? Fotografi kali ya. Fotografi. Iya. Kenapa fotografi? Desain juga suka. Sebenarnya semua guru asik, jadi nikmatin semua pelajaran. Cuman kalau fotografi lebih kayak ya Banyak praktek. sering diandelin juga kan dulu sama sekolah. Ya, keren. Sebelum ada angkatan 5 yang 5 kan lebih jago ya dibanding saya gitu. Katanya. Tapi bener Bapak. Iya makanya gitu, fotografi sih paling suka. Mas Raffi? Iya tuh. Fotografi yang kamu paling suka? Tapi pas di kuliah nggak suka fotografi. Lah kenapa? Kayak beda aja gitu. Udah gitu kan dosennya terlalu apa ya? Terlalu tua. Enggak. Bener juga sih tapi. Cuman ya itu lebih jeli aja gitu loh. Nggak kayak kan kalau seharusnya ngabarin momen suka emang ada tekniknya, tapi harusnya terserah kita dong setiap momen bisa abadiin kayak gimana gitu. Nah kalau itu terlalu banyak. Ya itulah ya makanya nggak suka fotografi pas di kuliah. Kalau di kuliah sukanya apa? Mapel apa? Semua yang berhubungan dengan iklan saya iklan. suka gitu karena seru banget, apalagi media planning, ngitung budget kan, budget Budgeting. iklan, itu seru banget, mata kuliah paling seru. Ngitung budget, terus iklannya cuma beberapa detik kan? Iya bener Pak, karena deh itu 15 detik aja masang 90 juta satu kali iklan. Berapa? 90? Detik? Iya, itu buat jam-jam prime time. Yang kalau misalnya sore, ya kan, orang weekend gitu. Oh weekend, 90. sore. Kalau sore jam berapa sih paling bagus iklan itu muncul? Kalau di TV itu malam sih, jam istirahat kan. TV. Jam istirahat. Kalau misalnya di billboard, itu tuh di jam-jam pulang kerja. Kalau Gitu, yang gitu. di media sosial itu ada nggak? Pernah mempelajari nggak? Pernah pelajarin tapi karena waktu itu nggak Online itu ya? kan belum kita digital banget semenjak ada COVID. Jadi itu lebih kebanyakan pelajaran TV, radio. Walaupun digital tetap belajar, cuman nggak terlalu. Tapi kalau saya kan ini untuk acara film-film acara talk show ini yang saya gitu. Saya mintanya upload itu di jam 4 sore. Itu karena saya memikirkan kalau saya nih selesai kerja
kayak atau pulang kerja gitu. Jam-jam segitu tuh sukanya nonton YouTube. Nyantai ya, Nonton jam-jam. YouTube, buka-buka Instagram kayak gitu. Iya, iya. Nah, makanya saya minta kan di Instagramnya itu dibuat reel atau dibuat video gitu. Nah, itu diupload sehari sebelumnya, yaitu jam 4 juga. Saya itu untuk YouTube-nya biasanya saya di hari berikutnya jam 4 juga gitu. Nah, itu bagus nggak sih kalau untuk digital? Bagus, apalagi Reels. Kan sekarang Instagram lagi fokus ke Reels ya dibanding postingan sama story. Nah, jadi naikin Reels, tapi di Reels tuh ada jam-jam yang bakal kita masuk ke Reels, apa sih maksudnya? Ibaratnya kalau di TikTok tuh FYP gitu loh. Kalau di Reels ada jam-jam, nanti saya kirimin deh pada datanya. Siap. Di itu. Karena di kantor juga kan kerjanya update konten di jam-jam tertentu. Nah, kalau misalnya di Instagram kan sekarang kalau tanpa kita mantengin nih, misalnya mau ada jam-jam tertentu, ada tuh aplikasinya yang update otomatis. Jadi kita nggak perlu stay, ada. Jadi kalau hari Minggu pun jadi kita udah nge-setting dimana kalau misalnya update terus-terusan konten kan kadang suka handphone nggak kepegang ya, terus ada yang kadang sinyal susah atau gimana, tapi itu tetap ke-update karena udah di-setting, ada aplikasinya. Sekarang gitu, bener-bener sih digital tuh mempermudah semuanya deh. Benar. Gitu, tanpa harus kita yang handle lagi. Gitu. Luar biasa. Saya lagi itu tuh suka mengamatin aja gitu. Kok bagusnya jam segini ya? Soalnya saya sendiri tuh memperhatikan jam segitu pasti saya. Pokoknya jam 4 sampai jam Bada Isya itu masih tuh. Tapi kalau udah lewat Bada Isya saya ada tugas ngerjain yang lain gitu. Iya sih. Kalau itu apa namanya? Guru. Guru ada nggak sih favorit di SMA Dewantara selain saya lah ya? Siapa ya? Guru favorit yang ngajar saya? Iyalah, kayak gitu. Selain saya pokoknya jangan disebut lah, saya mah pastilah Semua gitu. guru punya maksudnya favorit semua sih, tapi ya yang spesial paling lah, ibaratnya spesial bisa deket gitu loh. Pak Eko ya. Pak Eko Sunarto. Pak Eko yang terbaik. Sosok ayah banget sih. Pak Syarif juga sebenarnya ngedampingin banget kan. Kalau guru MM mah semuanya deket kan dulu. Guru MM, Pak Eko, Pak Syarif. Paling asik sekarang. Selain saya, jangan disebut kalau saya mah. Pak Badi. Pak Badi. Bapak nggak kenal ya? Oh, guru matematika ya? Guru Fisika, kimia. Iya bener. Pak Badi itu seru banget. Kita nongkrong di Kopo, ikutan nongkrong gitu. Naktir, udah deh. Pernah kan beliau punya kafe juga kan ya? Iya, punya masih kafe sampai di Bogor. kali ini. Nah itu kita lost kontak, tapi pengen sih nanti akhir bulan rencananya mau ke rumahnya. Tuh. Kalau Pak Eko bisa menginspirasi seperti apa sih? Jadi bisa jadi kan tadi bilang kan sosok seorang ayah gitu. Iya bener. Apa ya? Perhatiannya banget loh gitu Pak Eko, ngedampingin waktu sekolah ya, sekolah. Terus pernah sih dapat marahnya Pak Eko. Ngalamin juga. Iya, tapi kayak bukan tipikal yang pendendam gitu loh kalau Pak Eko, kayak bener-bener. dia marah di kelas tapi pas ketemu di luar ya udah biasa aja gitu. Emang itu karena kesalahan kita juga gitu. Dalam kasus apa itu kok beliau sampai marah? Kayak Saya belum pernah lihat tahu beliau marah. Ya selain di forum ya kayak gitu. Kayak pas ulangan deh, Paling berisik. nyontek. Enggak masalah kalau nyontek mah. Pokoknya kok nggak salah pas berisik deh, berisik atau apa ada yang ngeledek lupa. Kayak itu. Kalau ngeledek Tapi biasanya lucu. Ike itu. Enggak. Dia juga nih sama kru-krunya. Kan Sama banyak tuh ada tim-timnya. Ilham, Aldi yang sore Yang tim botak itu kan? Benar. Aduh, laku banget deh. Masih ingat soalnya ada tim Cilor, itu tim Cilok gitu kan. Pada dibotakin gara-gara berbandel. Jadi di SMK tuh udah benar-benar mempelajari dasar-dasarnya sih. Jadi sebenarnya teman-temanku yang di kampus tuh banyak kayak, "Ih, kok bisa desain sih? Gimana caranya?" gitu. Skillnya terus asah, kayak perusahaan tuh nggak perlu IPK gitu. Nggak perlu nilai sebenarnya. Asal lo bisa, asal lo bisa. Kayak IPK tinggi pun kalau misalnya nggak punya kemampuan, ya buat apa, nggak kepake juga sama perusahaan kan gitu. Harapannya dari dulu punya satu harapan yang pengen banget diwujudin sama angkatan gitu.